Ingat, pokoknya harus ada sisanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Janji. Habis ya? Paham? Nah, sekarang ilmunya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti kita akan bersyukur luar biasa. Contoh. Bilang ya, ini apa ini? Susu ya? Contoh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan susu ini. Ini milk. Bukan susu. Kalau susu itu kan perahan dari sapi atau kambing. Ini kan dari kaleng. Kan rasanya rasa beda juga. Enggak. Pokoknya rasanya seperti ini. Namanya milk. Betul ya? Kalau saya kecil milk. Alhamdulillah enak. Lanjut dulu, enak kok ya. Ngapain ngurusin orang lain? Alhamdulillah. Yang mau pulang boleh pulang, gak ada masalah. Gini loh. Ini ilmu ya. Orang gila ngomong sendiri aja bangga kok. Nah, kok kita ngomong nggak didengar orang kok nggak bangga tuh aneh tuh ya. Kan yang penting didengar sama Allah. Ngapain ngomong minta didengar sama manusia? Makanya omonganmu nggak pernah didengarkan. Begitu. Alhamdulillah. Bangsa, hadiah, mau nggak? Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Temennya kasih. Ya. Ya. Sisakan dikit buat saya ya. Dikit. Minum yang banyak, nanti sisakan sedikit buat saya. Kasih temennya lagi. Berkah betul. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini depan nih. Sabar. Ini ilmu. Ya, sisakan loh. Jangan dihabisin. Enak itu. Masya Allah. Ya, ajib ya, gak habis-habis ya. Masya Allah. Ya. Pokoknya sisakan dikit. Ingat, sisakan dikit ya. Dikit aja sisakan dikit. Ya, sisakan dikit. Jangan dihabiskan. Oh, ajib, Masya Allah. Sisakan dikit. Ingat, pokoknya harus ada sisanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Janji. Habis ya. Alhamdulillah. 1 gelas dibagi banyak orang, membuat banyak orang bahagia. Betul? Dan kita pun juga ikut merasakan nikmat karena bahagianya orang itu kita rasakan. Tapi 1 gelas kita minum sendiri belum tentu kita dapat bahagia. Paham? Nah, sekarang ilmunya gini. Ini susu atau tadi susu kaleng merek tadi ya. Saya serahkan ke Fulan, saya nggak tahu namanya bangsernya, Mas Ian. Nah, saya serahkan Mas Ian. Mas Ian senang, temannya siang. Kira-kira dilihat minumannya? Bukan. Yang dilihat siapa? Saya yang ngasih. Bukan masalah gelasnya atau isinya, tapi siapa yang memberikannya. Betul? Nah, kalau Mas Ian baru melihat saya bisa bahagia, lantas bagaimana kalau setiap ada pemberian engkau melihat Allah yang memberikannya? Bahagia enggak kira-kira? Masih lihat angka? Makanya nanti kalau bapak ngasih ke ibu, bilang begini, Bu, ini dari Allah. Biar ingat, Bu, ini dari Allah, bukan dari aku. Istrinya enggak ya, ku terima ini bukan dari kamu, ku terima ini dari Allah. Anaknya bingung, ini bapak ibu neng ngopo gitu. Belum makom, anaknya belum makom. Kalau begitu jadinya bahagia. Itu namanya syukur. Syukur itu bisa melihat Allah yang memberikannya sehingga dinikmatin. Contoh begini,
Waktu dulu masih muda-muda itu, remaja-remaja itu ya, dulu. Katanya anak-anak remaja, kan saya nggak pernah mengalami masa remaja. Masa anak-anak terus kok. Nggak pernah remaja. Saya tuh merasa masih anak-anak. Makanya ini suka duduk begini nyantai, asik gitu kan ya. Orang-orang aja menganggap saya udah tua, padahal saya masih anak-anak. Itu para remaja itu ya, dulu kalau saya nggak salah loh ya, kalau lagi senang dengan seseorang terus dikasih pulpen harga Rp1.000, pulpen harga Rp1.000, senang atau nggak senang? Senang. Dia pegang, dia pakai, dia ciumin. Temennya nanya, pulpen kok kamu cium-cium? Bukan sembarang pulpen ini, dari dia. Betul? Cium. Tidur ditaruh di bawah bantal dari dia, rasanya ngewangi. Masya Allah. Baru lihat dikasih seseorang pulpen harga Rp1.000, hatinya itu bisa melihat ini pemberian yang luar biasa. Lah kita dikasih suami, dikasih istri, dikasih anak, dikasih orang tua, dikasih rumah untuk tinggal, dikasih udara, dikasih macam-macam, mungkin cuman nggak dapat Rp1, mungkin nggak dapat Rp1, mungkin dapat rupiahnya kecil. Nah kok gitu nggak bisa bahagia, hidupnya nestapa terus, susah aku. Lihat anaknya nggak ada harganya, lihat istrinya nggak ada harganya, lihat suaminya nggak ada harganya, lihat rumahnya ditinggali nggak ada harganya, lihat orang tua nggak ada harganya, lihat teman nggak ada harganya, lihat pohon nggak ada harganya, lihat langit nggak ada harganya rupiah. Ya Allah, gendeng. Ini kegilaan yang luar biasa. Inilah yang namanya hubbud dunia, cinta dunia. Ya ini banyak nggak yang kena penyakit semacam itu? Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkalnya semua kesalahan. Makanya akhirnya sama suaminya marah, sama istrinya marah, sama anaknya kasar, sama orang tuanya nggak menghargai, nggak hormat sama orang tuanya, sholatnya diabaikan, ibadahnya ditinggalkan, hidupnya berantakan, hanya karena mencari rupiah yang dia dapat pun nggak seberapa. Jelas semuanya? Dah. Akhiran, kalau diterus-teruskan nggak ada selesainya. Karena saya sama Anda saling mencintai. Tapi ada kalanya perbincangan harus diakhiri karena kita harus kembali ke tempat tidur. Ya, besok bicaralah lagi. Betul ibu-ibu? Iya. Satu penutup. Salah satu cara agar hati kita tentram, jiwa kita tenang, akhlak kita jadi mulia, semua jadi bagus adalah banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Makanya sekarang saya lagi menggalakkan diri saya sendiri, keluarga saya dan teman-teman saya termasuk antum semua. Saya ajak yang sering nanya sama keluarga, udah sholawat pagi belum? Udah sholawat sore belum? Duduk udah sholawat belum? Ini duduk harus baca sholawat. Waktu mau berdiri udah sholawat belum tadi? Hari ini kamu sholawat berapa kali? Biasakan nanya. Kenapa ini sholawat harus kita angkat? Kenapa harus diangkat? Karena perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa barik alaihi. Satu itu. Yang kedua, karena kalau kita sholawat, Allah nyolawatin kita. Jadi Allah tuh menyolawatin kita dengan syarat kalau kita mau menyolawati Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita udah disolawatin Allah, selesai, diampuni, diangkat, dirahmati, dikaruniai dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, karena kalau kita nggak sholawat diancam, ngeri ancamannya. Iya, nih ancaman Nabi itu halus, tapi halus nonjok. Riwayat Ibnu Majah, qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya khati'atu riqal jannah. Siapa yang lupa, siapa yang malas, siapa yang enggan, siapa yang sedikit bersolawat kepadaku, khoti'ah, salah, thariqul jannah, jalan surganya. Paham maksudnya? Siapa yang sedikit solawat, siapa yang enggan solawat, siapa yang malas solawat, maka perjalanannya ke surga akan nyasar, nggak pernah sampai surga. Ngeri atau nggak ngeri?
Sholatnya sholat, tapi kalau sedikit sholawat gak nyampe ke surga. Kok bisa? Iya, nanti hatinya akan kotor, dia akan bangga dengan sholatnya, ujub, merendahkan orang, sombong dengan sholatnya. Sodakohnya sodakoh, tapi kalau sedikit sholawat, dia akan sombong dengan sedekahnya, dia akan mengundat-undat sedekahnya, hancur pahala sedekahnya. Sholawat akan buat orang jadi mulia. Rasul bersabda SAW, sesungguhnya di antara kalian semua yang paling dekat dengan aku adalah yang paling banyak sholawat. Sehingga kalau kita belum mulia karena banyak sholawat, Allah akan jadikan kita mulia. Kenapa? Karena kita akan didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW. Contoh, ada satu pesta, pakaiannya udah ditetapkan. Pakaiannya udah ditetapkan. Datang satu orang, ternyata pakaiannya nggak sesuai. Tapi yang punya rumah bilang orang itu harus masuk ke sini, maka panitia akan carikan pakaian. Betul? Udah, kamu pakai punya saya deh, penting kamu masuk. Kalau kita ini akhlak belum bagus, perbuatan belum bagus, kita banyak sholawat, Rasul udah berjanji SAW, siapa yang paling dekat denganku adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadits yang lain, yang paling dekat denganku adalah yang paling banyak sholawat. Maka orang-orang yang akhlaknya belum mulia, kalau dia banyak sholawat, Allah akan jadikan akhlaknya mulia. Allah yang akan jadikan. Jadi lebih hebat lagi. Nah, setan nggak tinggal diam, makanya setan akan membisikkan, percuma kamu banyak sholawat kalau kamu masih banyak maksiat, percuma kalau banyak sholawat kalau akhlakmu masih bejat, percuma kamu banyak sholawat, percuma kalau. Maka kita jawab, nggak ada kata percuma untuk banyak sholawat. Kalau saya masih bejat, Allah akan jadikan saya orang-orang nikmat di sisi Allah Ta'ala. Kalau saya banyak maksiat, Allah akan beri saya tobat sehingga kita menjadi ahli taat. Kalau Allah akan berubah saya jadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawatnya kencangkan, sholawatnya tingkatkan. Makanya di majlis-majlis sekarang dimungkinkan, ingatkan orang untuk sholawat dengan satu kalimat yang udah diambil dari Al-Quran. Shollu ala nabi. Allahumma sholli alaihi. Jelas? Jadi dikit-dikit ucapkan shollu ala nabi. Kalau ada yang mengucapkan shollu ala nabi, langsung jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, atau sallallahu ala Muhammad, atau ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya balas dengan sholawat. Shollu ala nabi. Ajari hati umat untuk terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas semuanya? Ya, alhamdulillah. Nanti pokoknya mau bangun baca sholawat, jalan baca sholawat, masuk rumah baca sholawat. Praktekkan ini, lihat sendiri nanti keajaibannya akan terjadi. Percuma juga dijelaskan, terlalu banyak soalnya. Terlalu banyak. Lebih baik praktekkan, nanti semua akan punya pengalaman masing-masing. Lidah latih untuk sholawat sampai nanti lidah kita akan melatih. Orang yang udah biasa sholawat itu begitu duduk ini, kok dia belum sholawat, tiba-tiba mulutnya akan bersolawat sendiri. Iya, saya belum sholawat. Nanti hatinya akan diingatkan sama mulutnya itu. Awalnya kita ingatkan mulut, lama-lama nanti mulut akan mengingatkan kita, saling mengingatkan. Itu akan terjadi kalau kita latih. Nah, terakhir pesan saya melanjutkan pesannya para aulia usholihin. Penyebab bencana di berbagai belahan dunia dan di berbagai tempat, menurut orang adalah banyaknya orang yang mabuk, orang yang judi, orang yang zina. Betul, memang maksiat itu menyebabkan terjadinya bencana, betul ya. Tapi sebetulnya ada satu maksiat yang pelakunya hampir ada di setiap rumah. Justru ini penyebab bencana terbesar, kata para aulia, kata wali-wali. Penyebab bencana terbesar itu ini itu. Kita nggak boleh nuduh loh ada orang zina. Pernah lihat emang? Gak pernah kan? Zina itu harus dilihat prosesnya dengan mata telanjang, bukan dengan kamera. Pernah kita seperti itu melihat? Ada dua orang laki-laki perempuan masuk kamar dikunci, teriak-teriak terus dibilang zina. Gak bisa, karena gak lihat. Berarti kalau Habib Novel ditanya, Habib pernah lihat orang zina di Indonesia? Saya jawab, tidak ada orang zina di Indonesia, karena saya nggak lihat. Saya nggak boleh nuduh. Ya, saya nggak boleh nuduh. Mabuk, ada orang mabuk, tapi banyak. Enggak, kamu nggak lihat kok. Betul kan ya? Nggak lihat. Ya, kita pernah lihat 1-2 orang di kampung ini. Apa setiap rumah ada pemabuk? Enggak. Perkeliaran pemabuk? Enggak. Judi lebih susah sekarang, online. Gak kelihatan, betul ya? Kita nggak boleh nuduh fulan penjudi nggak bisa kan, karena online. Kita nggak boleh cari-cari aib orang lain. Tapi yang satu ini nggak usah dicari, kelihatan. Dan ada hampir
hampir di setiap rumah, dan ini dosanya sangat besar. Apa itu? Anak yang durhaka pada orang tua. Durhaka itu jangan dikira seperti maling kundang itu ya. Itu bukan durhaka, itu sudah kekerasan di dalam rumah tangga itu. Ibunya ditendang, dilempar, didorong, ini kekerasan. Durhaka itu gimana? Dipanggil sama ibu atau ayahnya pura-pura nggak dengar, itu durhaka. Pulang sekolah ada orang tuanya nggak salam, nggak nyamperin, ya. Tahu masuk saja, kemudian pintu dikunci sih pakai headset, asik lihat ini, ya digedor-gedor kamarnya pura-pura nggak dengar. Itu udah durhaka. Durhaka itu dinasihatin orang tua nggak mau dengarkan, lari begitu saja. Itu durhaka. Durhaka itu diajak bicara orang tua, berani menatap mata orang tua dengan pandangan tajam. Itu durhaka. Durhaka itu ketika engkau tak berkata kasar, engkau tak berkata kejam, tapi engkau menganggap hartamu adalah milikmu, bukan milik orang tuamu. Durhaka. Kok bisa? Rasul bersabda, SAW, anta wa maluka li abik. Dirimu tuh, dirimu, matamu, telingamu, ginjalmu, jantungmu, livermu, semua milik orang tuamu. Wa maluka. Dan harta yang kamu miliki milik orang tuamu. Kok gitu masih ada anak yang menganggap orang tuanya berhutang. Orang tuanya mau pinjam, butuh, benar-benar butuh. Bukan karena rakus, tapi karena butuh. Anak mengatakan, yang kemarin belum dibayar, sekarang mau pinjam lagi. Masya Allah, durhaka yang semacam ini. Dan kira-kira pelakunya ada enggak di rumah? Termasuk menantu durhaka sama mertua. Karena mertua itu kedudukannya sama dengan orang tua. Nah, kalau dari hidup kita berubah, yuk jadi anak yang bekti sama orang tua. Jangan pernah berhitung sama orang tua. Biasakan tiap pagi cium tangan, usahakan, cium kening, usahakan. Jangan terlambat. Jangan sampai nanti orang tuanya udah terbujur kaku, baru teriak-teriak, diciumin keningnya, ciumin pipinya. Oh, ibu, jawab, terlambat nak. Jawab. Kenapa waktu hidup ibu nggak diciumin? Udah kaku baru diciumin. Anak-anak siap cium kening orang tuanya? Alhamdulillah. Pulang dari sini saya amanatkan kepada semua yang hadir di sini ya. Kalau sampai rumah ketemu orang tuanya, cium tangannya minimal. Cium tangannya. Dan tolong suami istri mohon maaf. Saya mau ajarkan satu hal. Pulang dari sini sampai rumah saling cium keningnya. Selesai. Dah. Belum pernah diajarin begini ya? Nah, kenapa? Begitu nanti Anda praktekkan, itu malaikat-malaikat yang di sini kaget semuanya. Malaikatnya datang dan mengatakan, Dunaren, tumben, gerocok rahmat ke sini. Yang gerocok rahmat ke sini. Malaikat yang lain nanya, itu kok banyak rahmat turun di sana, kenapa? Pada cium kening. Dunaren. Bukan karena tahajud. Kadang-kadang suami tahajud, istri tahajud, tapi hati saling bermusuhan. Tidurlah, nggak usah tahajud, tapi hati saling menyayang. Kadang-kadang istri gayanya luar biasa, Allahu Akbar, sama ngepatin suamiku kurang ajar. Kamu nih ngadep Allah atau mau jelek-jelekin suami? Ada juga suami model begitu, Allahu Akbar, kapan matinya? Gak usah tahajud, tapi hati saling menyayangi. Apalagi tahajud berjamaah saling menyayangi. Masya Allah. Suaminya boleh istighfar, amin, ya Allah kabul, ya Allah kabul, amin. Masya Allah. Ini kan luar biasa. Maka mulai dari ini, saling cium kening. Cium ke kening. Siap suami istri? Siap anak-anak? Ya, nanti adik-adik kalau orang tuanya nggak saling cium kening, laporkan Habib Novel. Ya, sayang. Nabi Muhammad SAW itu kalau ketemu putrinya Fatimah Zahra, Rasulullah cium keningnya Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha kalau ketemu Rasulullah cium ke keningnya. Ini Islam, ini Islam, inilah hidup urip. Hidup itu duduk makan bareng, itu hidup. Lihat saling sayang, itu hidup. Ngobrol dengan senyum, itu hidup. Anakmu kamu gendong jatuh bareng, itu hidup. Kamu lomba lari dengan anakmu, payung mulang, ngitan ngidul mulang, ngalor kata orang Jawa, barat, timur, utara, selatan, ada di sana.
itu hidup kok ngitung duit kok itu. Masya Allah, itu bukan hidup, itu neraka sebelum neraka itu. Neraka sebelum neraka. Jelas semuanya? Ya, alhamdulillah 2 jam betul. Iya Mas Eto? Hah? Wah, 1 jam setengah. Iya 2 jam lah. Anggap saja 2 jam pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas. Jazakumullah khairan, dan saya minta tolong nanti saya nggak jabat tangan ya. Jabat tangannya sama orang tua masing-masing. Kadang-kadang ini antum-antum ini Masya Allah cintanya sama ulama luar biasa, tapi ada sayangnya, sama orang tuanya biasa-biasa. Tangannya Habib dikejar bagus, tangannya Ustadz dikejar bagus, tangannya Kiai dikejar bagus, tangannya ajengan guru dikejar bagus, tapi tangannya orang tuanya nggak dikejar, kurang ajar. Nggak bener itu nggak bener. Nah kalau tangannya Habib saja sampai sobek, mestinya tangan orang tuanya sampai gimana? Maksudnya semangatnya itu ya, semangatnya orang tuaku. Habib, Kiai, Ustadz datang disambut bagus, orang tuanya datang ditanya siapa itu? Bapak saya. Biasa saja, nggak disambut. Bapak saya akan duduk, disamperin, enggak, biasa saja. Ini anak nggak jelas ini. Anak nggak jelas. Makanya harus diingatkan terus, orang tuamu nomor 1, muliakan, agungkan. Kalau ada perempuan namanya istri ngajarin kamu untuk durhaka sama orang tuamu, cari istri yang lain. Benar, cari istri yang lain. Itu wujud neraka di rumah. Tapi saya yakin nggak ada istri yang semacam itu. Nggak ada ya Bu ya. Masa istri ngajarin durhaka sama orang tua? Kalau ada, cari istri yang lain. Tapi dia jangan dibuang, jangan. Kenapa? Kurang menyakitkan. Kalau kamu nikah lagi di hadapannya, sakit hatinya. Nanti kamu katakan kepadanya, aku tak berniat menyakiti hatimu, tapi aku akan bahagia bersama orang yang bisa memuliakan orang tuaku. Paham ibu-ibu? Didik anaknya begitu ya Bu. Anak laki-lakinya dididik, nanti kalau cari istri harus bisa menghormati aku ibumu, dia ayahmu lebih dari siapapun. Kalau tidak nak, cari wanita yang lain. Siap ibu-ibu? Ibu mau punya mantu perempuan kurang ajar? Mau Bu? Mau Bu? Jadi setuju nggak dengan ucapan saya? Kalau saya bilang ada suami istrinya ngajak durhaka sama orang tua, ganti istri yang lain, ibu setuju? Tuh setuju tuh. Loh, karena setiap istri ini juga calon ibu, dan mungkin seorang ibu. Maka sadarlah, hei wanita yang menjadi istri, jangan pernah mengajak dirimu dan suamimu durhaka sama orang tua. Jangan pernah kamu angkat dirimu lebih mulia dari ibu mertuamu atau ayah mertuamu. Allah nggak ridho. Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Berapa banyak suami menderita karena ingin memuaskan istrinya dan melukai hati orang tuanya. Masuk. Mungkin jarang yang nasihatin begini ya. Ya ini kan nasihat sederhana atau urusan bakti sama orang tua, pelajaran anak SD, tapi nggak pernah diulang karena udah universitas semua, S1, S2, S3, jadi udah nggak perlu belajar birrul walidain, nggak perlu. Ini pelajarannya anak SD. Jadi kalau ada khotib Jumat bahas birrul walidain, itu lagi. Padahal ridhollah fi ridhol walidain, ridho Allah bergantung ridho kedua orang tua. Bu, jadi perkataan saya tadi salah atau benar? Benar ya Bu? Tapi belum selesai loh ya pemirsa, jangan dipotong. Nasihatin dulu. Dek, itu orang tuaku. Dek, itu juga orang tuamu. Nggak boleh kita utamakan diri kita di atas orang tua. Sabari dulu. Kalau ngeyel terus, nah, apa boleh buat? Apa boleh buat? Daripada nggak dapat ridho Allah, lebih baik nggak dapat ridho istri. Betul. Cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ada suami, Masya Allah, sama Bu. Kalau suami ngajarin ibu durhaka sama orang tua, durhaka ya, sama orang tua, maka ibu nasihatin suami tadi.
Ya nasihatin suami tadi sejadi-jadinya agar sadar, minta bantuan siapapun. Kalau masih seperti itu, maka itulah alasan yang paling layak untuk ganti pasangan hidup. Bukan karena nggak punya duit, bukan karena susah menderita nggak punya harta, tapi karena nggak taat pada Allah Ta'ala. La ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat pada makhluk kalau ngajak maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ibu-ibu? Super terakhir. Habis ini selesai, saya mau kembali melanjutkan perjalanan. Kaki saya udah cukup lega, sengaja gerak-gerak gini kalau buat nyupir enak. Ya ini trik sekaligus apa namanya, juga enak untuk hati, juga enak untuk kaki. Kesian yang bersila-sila ini. Sana kram sana kram sini, pindah sana pindah sini. Saya nggak perlu pindah. Nikmat atau gak nikmat? Nikmat. Makanya hidup dibuat nikmat. Sedikit ilmu orang gila kita pakai, tapi jangan jadi gila. Ya jangan jadi gila. Bu, mau rezekinya berkah dan lancar, mau anaknya soleh dan solihah, nomor satu ya bu, jangan pernah marah sama anak. Didiklah anakmu tapi jangan marah. Maksudnya marah gimana? Hatinya, mulutnya boleh, tapi ngomongnya yang baik ya bu ya. Hatinya jangan pegel, mangkel, kesel. Ini kadang pagi-pagi itu bapak-bapak dengar ceramahnya ibu-ibu 2 jam. Anak nggak bisa dididik, anak memang buat seseorang itu anak. Malaikatnya amin, 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 amin. Jadi semua ucapan ibu diaminkan malaikat. Kalau ibu harus marah sama anak, cara begini, kamu tuh memang anak yang solihah, kamu anak yang soleh, kamu anak yang nyenengkan orang tua, kamu anak yang pinter. Malaikatnya amin. Jadi pinter, jadi soleh. Ini enggak. Anak dibilang bodoh, gak punya akhlak, gak punya perasaan, dasar anak gak tahu diuntung, nyesel ibu ngelahirin kamu. Masya Allah. Ada enggak yang model begitu? Ada. Aku ngomong anaknya ngelapor ke saya kok. Ada. Jangan ya bu ya. Kenapa saya spesifik ngomong ke ibu? Karena biasanya pelakunya ibu. Sebab yang di rumah ibu. Bapak-bapak pergi ke kerja. Yang ngurusin sekolah biasanya ibu. Yang bangunkan anak sekolah biasanya ibu. Bapak nggak mau peduli karena bapak nggak punya perasaan. Bu, itu yang pertama. Yang kedua ya bu, kalau rezekinya mau berkah dan datang dari segala arah, gak usah dipikir. Jangan mikir besok makan apa, lusa makan apa. Enggak. Jangan melihat suamimu yang cari rezeki, jangan. Yakinlah rezeki itu dari Allah. Jadi kalau suami pulang gak bawa apa-apa, nyantai saja. Rezekinya bukan dari suami kok, bukan dari suami. Tapi kalau suami pulang, syukuri. Alhamdulillah mas pulang, alhamdulillah. Itu rezeki yang paling mahal itu. Berapa banyak orang yang suaminya pulang tapi nggak bisa merasakan kehadiran suami? Banyak enggak itu? Jadi sibuk bahas duit, ruwet ini ruwet itu, sehingga hadirnya suami itu nggak terasa. Hadirnya istri nggak terasa, hadirnya anak nggak terasa. Karena hatinya nggak melihat ini nikmat besar loh punya pasangan hidup, nikmat loh punya anak itu nikmat. Nggak dirasakan. Hanya tertipu sama kertas, dan sekarang kertas nggak dipakai, pakainya kartu nggak dipakai, pakainya angka, pakai QRIS lagi. Masya Allah. Scan. Itu kok bisa buat orang pusing ya, saya heran tuh ya. Betapa bodohnya manusia bisa pusing gara-gara scan. Ini buat pusing. Nah, ngapain pusing? Abid belum tahu, Abid rasanya nggak punya duit. Aduh, kok ngomong gitu sama saya? Saya ini hidup dari nol, nggak punya apa-apa. Punyanya cuma satu kalimat. Betul? Dulu jenengan kan ahli owek-owek tuh. Betul? Iya. Ternyata waktu owek-owek hidupnya nyantai kan, model owek-owek saja tenang. Makanan pasti datang. Ngompol. Pasti diganti sama mama. Betul? Tengkurap nggak bisa ngelumah lagi, tengkurap nggak bisa ngelumah.
pasti ditolong, nanti dibelumahkan, betul? Sekarang bukan cuma awek-awek, bisa macam-macam. Ya Allah, Allahumma, 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 Allahumma. Bisa ngomong macam-macam, masih bingung, takut hidup. Iki waras wedan. Pakai. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu untuk berpikir yang semacam ini? Tenangkan hidupmu, nggak usah pusing. Dan satu yang terakhir, saya kasih tahu ya, tak kasih tahu. Sebentar lagi kamu mati, nggak mungkin urip terus. Betul nggak? Sebentar lagi ngapain? Mati kan? Nggak seberapa penting pangkatmu, nggak seberapa penting derajatmu, nggak seberapa penting hartamu. Pasti kamu mati, pasti. Kalau udah mati terus mau dikasih peti terbuat dari emas, terus dikasih kain sutra harga 200 miliar, terus mau dikubur, dibuatkan kuburannya itu temboknya dari intan berlian, terus mau disimpan lama-lama, nggak ada. Mau jalan sendiri ke kuburannya, tetap dia butuh orang yang mikul, yang mandikan dan lain sebagainya. Mandi sendiri aja nggak bisa, betul. Owek juga nggak bisa, udah nggak bisa apa-apa. Makanya jangan sibuk ngurusin yang masuk, toh nanti nggak mau kamu simpen, toh kalau kamu keluarkan kamu nggak pengen lihat, betul. Jangan sibuk cari sesuatu, sibuk mikirkan cari sesuatu yang kalau kamu masukkan ke mulut, yang masukkan ke mulut dikeluarkan orang lain juga nggak mau terima, kamunya sendiri jijik, dari mulut dikeluarkan kamunya jijik, sampai tenggorokan kamu minta dia cepet-cepet turun, jangan nyangsang di sini, betul ya? Begitu turun ke perut, kamu pun nggak akan nyimpan ini lama-lama kamu juga nggak mau, karena bisa membahayakan nyawamu, betul? Begitu dikeluarkan, kamu pun tidak mau melihat dan pengen segera menyingkirkannya, benar? Itulah yang kamu cari tiap hari, itulah dunia. Lah kok yang ada di depan mata, bojo ayu, suami ganteng, anak lucu, orang tua menyenangkan, langit indah, pohon yang seperti ini, angin yang gak usah pesen datang, gak dinikmati, tambah bingung, dua duit, ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian ceramah saya ini berkah dan manfaat. Mohon maaf ya, saya ngomongnya seperti ini karena amanat guru saya kalau ngomong suruh dari hati. Saya nggak pandai merangkai kata-kata, tapi ini isi hati saya. Ya, ini isi hati saya, mudah-mudahan berkah. Kalau ibu-ibu ada yang tersinggung, itulah tujuan saya. Loh, namanya juga ceramah kan harus menyinggung hati, betul kan ya? Tapi tidak menghina siapapun. Saya ingin menyinggung hati ibu, bapak, hati saya. Kalau hati kita nggak tersinggung berarti ceramah saya gagal. Kalau masih ada hati-hati yang tersinggung, oh ya sama seperti itu, oh ya sama seperti itu, alhamdulillah berarti nasihat ini masuk ke dalam hati. Tapi jangan pernah menghina siapapun, jangan pernah mengangkat nama seseorang, jangan pernah mengangkat nama golongan, menghina, jangan pernah. Tebarkanlah kesadaran sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, pulang dari sini suami istri cium kening, anak cium orang tua masing-masing. Insya Allah hidup kita barokah. Mari kita tutup dengan doa bersama.